Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahenson Sigalingging dari kelas AK 201 dengan NIM 240301010003. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Personal Studies dari mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu Ibu Indrati Asyariri, S.Hum, M.Hum. Adapun topik pembahasan saya pada kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kepribadian atau personality. Yang kedua, kajian dalam kepribadian. Yang ketiga, ruang lingkup kepribadian. Yang keempat, faktor penentu kepribadian. Yang kelima, konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Keenam, fungsi teori kepribadian. Ketujuh, jenis-jenis kepribadian. Dan yang terakhir adalah tipe kepribadian manusia. Personality atau kepribadian. Dalam psikologi, kepribadian atau personality mengacu pada karakteristik yang unik dan relatif stabil pada individu yang memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Kepribadian ini merupakan hasil interaksi antara faktor bawaan, lingkungan, dan pengalaman hidup seseorang. Objek kajian kepribadian sendiri adalah human behavior, perilaku manusia, yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu persona, yang berarti topeng, dan personare, yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar, dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Dari sini saya menarik kesimpulan bahwa personality itu adalah kepribadian atau kepribadian adalah gabungan dari pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten yang dimiliki seseorang dan menjadikannya unik dibandingkan orang lain. Kepribadian mempengaruhi bagaimana seseorang merespons situasi orang lain dan dirinya sendiri. Adapun pengertian kepribadian atau personality menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, dari Gordon Allport, yaitu seorang psikolog dari negara bagian Amerika Serikat atau dari Indiana pada tahun 1937. Dia berpendapat bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan cara berpikir, rasakan, dan bertindak. Yang kedua, Sigmund Freud, psikolog asal Republik Ceko. Dia sendiri membagi kepribadian dalam 3 struktur utama. Yang pertama, ID atau dorongan naluriah. ID sendiri adalah bagian dari kepribadian yang bersifat primitif dan irasional, terkait pada dorongan-dorongan insting seperti keinginan untuk bertahan hidup, kesenangan, dan seksual. ID beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan secara langsung. Yang kedua, ego atau penengah antara dorongan dan realitas. Ego ini adalah bagian kepribadian yang beroperasi di alam bawah sadar, berfungsi sebagai mediator antara ID dan dunia luar. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, berusaha memenuhi keinginan ID secara realistis dan menghindari bahaya. Yang terakhir, superego atau nilai moral dan etika. Bagian kepribadian yang berisi norma-norma normal dan nilai-nilai yang dipelajari dari masyarakat. Superego berfungsi sebagai pengontrol ego dan membantu mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan norma sosial dan moral.
Yang ketiga dari Carl Gustav Jung, seorang psikiater dan psikoanalisis asal Swiss yang terkenal dengan gagasannya analytical psychology. Pada tahun 1921 mengemukakan bahwa kepribadian terdiri dari ketidaksadaran pribadi dan kolektif. Gustav Jung sendiri memperkenalkan dua orientasi utama, yaitu pertama introvert atau fokus ke dalam diri. Maksudnya ini adalah seseorang yang ketertarikan atau minatnya cenderung pada perasaan mereka sendiri. Yang kedua extrovert atau fokus keluar diri. Ini adalah tipe seseorang yang ketertarikan atau minatnya tertuju pada orang lain dan dunia luar. Yang terakhir dari B.F. Skinner, itu seorang psikolog Amerika. Menurut Skinner sendiri, kepribadian adalah hasil dari pembelajaran, yaitu respons yang dipelajari dari interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, kajian dalam kepribadian. Yang pertama, psikoanalitik yang dikemukakan oleh Freud dan Jung. Pertama, psikoanalitik ini menekankan peran ketidaksadaran dan pengalaman masa lalu, terutama pada masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, konflik emosional yang tidak terpecahkan dapat mempengaruhi perilaku di masa dewasa. Dan terakhir, menganggap kepribadian sebagai hasil interaksi antar ID, biologis, dan ego, rasional, serta superego atau moral. Yang kedua, behavioristik dari Skinner dan Watson. Di sini mereka menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui stimulus dan respons, serta interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, mengabaikan proses mental internal dan fokus pada perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, yang ketiga ini, humanistik dari Maslow and Rogers. Mereka membagi menjadi dua, yaitu menekankan potensi manusia untuk pertumbuhan, aktualisasi diri, dan mencapai potensi penuh. Selanjutnya, memandang manusia sebagai makhluk yang positif, menentukan dan memiliki kebebasan dalam membuat pilihan. Bagian yang keempat, yaitu kognitif dari Kelly dan Bandura. Kognitif sendiri berfokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Kognitif juga menganggap kepribadian sebagai hasil dari bagaimana seseorang memproses dan memandang informasi. Dan terakhir, trait teori dari Alport, Cattell, Costa, and McBride. Trait teori sendiri melihat kepribadian sebagai hasil dari karakteristik atau sifat yang khas dan unik pada setiap individu. Ciri-ciri ini dapat diidentifikasi melalui tes psikologis dan digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Ruang lingkup kepribadian. Ruang lingkup kepribadian mencakup berbagai aspek dalam studi psikologi. Yang pertama, struktur kepribadian. Ini berupa unsur-unsur pembentuk kepribadian seperti sikap, nilai, motivasi, dan emosi. Yang kedua, dinamika kepribadian. Interaksi antara aspek-aspek dalam diri, contoh konflik antara keinginan dan norma sosial. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian seperti perubahan yang terjadi sejak masa anak-anak hingga dewasa. Yang keempat, pengukuran kepribadian. Ini pengukuran kepribadian bisa menggunakan tes psikologi seperti MBTI, Big Five, dan inventory lainnya. Yang terakhir, yang kelima, perbedaan individual. Itu seperti mengapa setiap orang memiliki gaya, sifat, dan reaksi berbeda dalam situasi yang sama. Faktor penentu kepribadian. Kepribadian sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Pertama, yaitu faktor biologis atau genetik. Ini bisa berupa temperamen bawaan, struktur otak, genetik, ataupun hormon. Kedua, dari faktor lingkungan. Ini bisa berupa dari pengaruh keluarga, teman, pendidikan, budaya, dan media. Yang ketiga, faktor pengalaman hidup, seperti trauma,
pengalaman masa kecil, dan peristiwa penting. Yang keempat, faktor situasional seperti lingkungan tertentu yang dapat memunculkan perilaku yang berbeda. Misalnya bersikap sopan di tempat kerja, tapi santai di rumah. Yang kelima, faktor psikologis seperti persepsi, emosi, motivasi, dan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Selanjutnya yaitu konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama yaitu self-concept atau konsep diri. Konsep diri sendiri yaitu cara pandang seseorang tentang dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ini termasuk bagaimana seseorang melihat, menilai, dan memahami dirinya, serta bagaimana mereka percaya orang lain melihat mereka. Konsep diri juga mencakup perasaan dan pikiran tentang diri sendiri, kemampuan, karakteristik, dan bagaimana seseorang ingin menjadi. Yang kedua, temperamen. Temperamen adalah gaya emosional dan perilaku seseorang dalam menanggapi dunia yang mulai tampak sejak lahir. Temperamen merupakan bagian dari karakter seseorang yang mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan orang lain maupun dengan situasi baru. Temperamen ini berbeda dengan temperamental. Temperamental itu merujuk pada perilaku impulsif dan mudah marah. Meskipun keduanya berkaitan dengan emosi, tapi ini berbeda. 3. Karakter. Karakter adalah sifat atau kepribadian yang membedakan seseorang dari orang lain. Karakter juga dapat diartikan sebagai tabiat, watak, atau akhlak seseorang. Keempat, identitas. Identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti status, nama, kepribadian, pengalaman, dan juga atribut fisik. Yang terakhir, 5. Motivasi. Motivasi adalah dorongan atau semangat yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi sendiri bisa berasal dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri. Fungsi teori kepribadian. Fungsi teori kepribadian sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi deskriptif dan prediktif. Fungsi deskriptif sendiri menjelaskan dan menggambarkan perilaku manusia secara terperinci, lengkap, dan sistematis. Ini menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seputar perilaku manusia. Sedangkan fungsi prediktif yaitu fungsi yang memperkirakan dan menentukan perilaku manusia di masa yang akan datang. Ini membantu memahami bagaimana seseorang mungkin bertindak dalam situasi di masa depan. Untuk lebih simpelnya, fungsi teori kepribadian menurut saya itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menjelaskan. Ini menjelaskan mengapa seseorang memiliki perilaku tertentu. 2. Memprediksi. Bagaimana seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. 3. Fungsinya untuk sebagai dasar intervensi psikologis, yaitu dapat membantu dalam terapi, konseling, atau pendidikan. Yang 5. Fungsi teori kepribadian. 4. Membantu diagnosis, yaitu untuk memahami gangguan kepribadian atau masalah psikologis. Terakhir, untuk pembuatan alat ukur psikologi, seperti tes MBTI, Big Five, dan lainnya. Jenis-jenis kepribadian. Big Five Personality Traits. Teori Big Five Personality menjelaskan kepribadian manusia dengan 5 dimensi utama, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Singkatan dari 5 dimensi ini adalah OSHA. Yang pertama, openness to experience. Ini mempresentasikan kecenderungan seseorang untuk terbuka terhadap pengalaman baru, imajinatif, kreatif, dan artistik. Orang yang terbuka terhadap pengalaman seringkali suka mencoba hal-hal yang baru dan memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. Yang kedua, conscientiousness, yaitu menjelaskan bagaimana seseorang dalam hal kemampuan untuk fokus pada tujuan.
bertanggung jawab, terorganisir, disiplin, dan berhati-hati. Orang yang berhati-hati cenderung teliti dan mampu menunda kepuasan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ketiga, extraversion. Ini merupakan dimensi yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bersosialisasi, menikmati interaksi sosial, dan mencari rangsangan dari luar. Orang yang ekstrovert dari luar. Orang yang ekstrovert cenderung aktif, suka berbicara, dan memiliki banyak teman. Yang keempat, agreeableness, yaitu memperlihatkan bagaimana seseorang dalam hal kemampuan untuk berempati, kooperatif, dan mudah bersepakat. Orang yang ramah cenderung mudah bergaul, penyayang, dan lebih peduli terhadap perasaan orang lain. Yang terakhir, neuroticism, ya, dimensi ini menunjukkan kecenderungan seseorang untuk merasakan emosi negatif seperti kecemasan, marah, dan mudah tersinggung. Orang yang memiliki skor tinggi dalam neurotisme cenderung lebih rentan terhadap stres dan lebih sulit untuk mengendalikan emosinya. Tipe-tipe kepribadian manusia menurut Hippocrates. Tipe kepribadian manusia dalam psikologi pertama kali digaungkan pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi oleh Hippocrates. Yang pertama, sanguinis. Tipe ini dikenal sebagai orang yang ceria, mudah bergaul, optimis, dan memiliki rasa humor yang tinggi. Orang dengan tipe ini cenderung suka bersosialisasi dan mencari kesenangan. Yang kedua, koleris. Tipe ini biasanya memiliki sifat yang ambisius, berani, dan suka memimpin. Mereka juga cenderung memiliki daya juang yang kuat dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, melankolis. Tipe ini dikenal sebagai orang yang analitis, teliti, dan perfeksionis. Mereka juga cenderung sensitif dan mudah merasakan emosi. Yang keempat, phlegmatis. Tipe ini biasanya santai, tenang, dan bijaksana. Mereka cenderung lebih suka menghindari konflik dan mencari kedamaian. Upaya-upaya apa aja sih yang bisa untuk mempelajari kepribadian? Yaitu yang pertama itu ada psikologi. Psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan gurat-gurat tangan atau garis tangan. Yang kedua, astrologi. Astrologi ini adalah ilmu yang berusaha menjelaskan kepribadian dan peristiwa hidup berdasarkan pengaruh benda langit, khususnya posisi bintang dan planet saat seseorang lahir. Yang ketiga, grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari kepribadian dan karakter seseorang melalui analisis tulisan tangan. Yang keempat, psiognomi, yaitu ilmu yang mempelajari kepribadian seseorang berdasarkan bentuk dan fitur wajah, seperti mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, krenologi, yaitu ilmu yang mempelajari kepribadian dan karakter seseorang berdasarkan bentuk dan ukuran tengkorak. Yang terakhir, onikologi, yaitu ilmu yang mempelajari kepribadian seseorang berdasarkan kondisi dan bentuk kuku. Berdasarkan pemaparan saya pada materi tentang personal studies ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu kepribadian adalah kumpulan pola perilaku, pikiran, dan perasaan yang konsisten dan unik pada setiap individu. Yang kedua, kepribadian membentuk cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Yang ketiga, terdapat berbagai teori dan pendekatan untuk memahami kepribadian seperti psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, dan trait teori. Setiap pendekatan menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berfungsi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian meliputi faktor biologis, lingkungan, pengalaman hidup, kondisi psikologis, dan situasi sosial tertentu. Kelima, kepribadian memiliki ruang lingkup luas, termasuk struktur, dinamika, perkembangan, pengukuran, dan perbedaan individual antara manusia. Yang keenam, konsep-konsep seperti konsep diri, temperamen, karakter, dan identitas sangat erat kaitannya dengan kepribadian, karena menunjukkan bagaimana individu memahami dan mengekspresikan diri.
Yang ketujuh, teori kepribadian berperan penting dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku serta membantu dalam praktik psikologi seperti terapi, pendidikan, dan asesmen psikologi. Yang terakhir, manusia memiliki beragam tipe kepribadian yang dapat diklasifikasikan melalui pendekatan seperti MBTI, Big Five, atau klasifikasi klasik seperti Hippocrates, sanguinis, koleris, dan lain-lain. Pemaparan saya mengenai personal studies ini mengambil referensi dari beberapa sumber seperti yang tercantum pada video ini. Adapun saya juga mengambil beberapa poin-poin penting dari materi yang diberikan oleh dosen pengampu estetika humanisme. Baiklah, pemaparan saya tentang personal studies sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video pemaparan saya ini, baik dalam perkataan maupun materinya. Saya harap pemaparan saya ini dapat berguna bagi kita semua dalam ruang lingkup estetika humanisme. Terima kasih.